Halo semuanya, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tugas mata kuliah perpajakan 1 mengenai kebijakan pajak yang dilakukan oleh 3 negara. Kelompok kami memilih negara Cina, Amerika Serikat, dan Inggris. Sebelumnya di kelompok 8 ini beranggotakan Monica Citra, Dinda Arliani, Ria Anastasia, Sheila Satrina, Monica Putri, dan Rizky Risya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai kebijakan pajak saat pandemik di Cina, kebijakan pajak saat pandemik di Amerika Serikat, dan kebijakan pajak saat pandemik di Inggris. Saya Dinda Arliani, NIM 2019-790, pertama-tama akan membahas kebijakan pajak saat pandemik di Cina. Cina adalah sebuah negara yang terletak di Asia Timur yang memiliki ibu kota Beijing. Negara tersebut memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia dengan jumlah sekitar 1,4 miliar jiwa. Per tahun 2013, Tiongkok adalah sebuah negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia menurut nominal GDP. Pada pertengahan 2019 lalu, negara tersebut terserang virus baru yaitu virus corona yang berasal dari kota Wuhan. Dengan terjadinya pandemik ini, atau lebih umum dikenal dengan COVID-19, Cina dan banyak negara lainnya terkena dampak pada perekonomiannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan pajak di Cina sebelum pandemi. Di mana sebenarnya Cina sebelum pandemi itu sudah mengalami masalah perekonomian, yang dimana perekonomian di Cina itu mengalami penurunan sehingga di tahun 2019 sehingga pemerintahan Cina itu ingin memangkas pajak di sana. Nah, pada saat ini atau sebelum pandemi, negara Cina mempunyai 25 pajak yang dibagi menjadi 8 sektor. Yang pertama ada pajak keuntungan, yang kedua ada pajak pendapatan, yang ketiga ada pajak pemakaian sumber daya alam, yang keempat ada pajak untuk tujuan khusus, kelima ada pajak kekayaan, 6 ada pajak kegiatan, 7 ada pajak pertanian, dan yang terakhir ada pajak ekspor dan impor. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam sistem pajaknya di Cina. Yang pertama ada pajak penghasilan di Cina untuk individu asing. Cina menerapkan kebijakan pajak untuk individu asing yang tinggal di negara Cina. Jika individu asing yang tinggal di negara Cina kurang dari setahun, maka hanya dikenakan pajak penghasilan yang berasal dari Cina. Jika individu asing tinggal di Cina kurang dari 90 hari dalam 1 tahun kalender, maka remunerasi dari pengusaha asing dibebaskan dari pajak jika majikan tidak didirikan di Cina. Periode 90 hari ini dapat diperpanjang sampai 183 hari jika individu dilindungi oleh rangkaian pajak-pajak yang relevan. Yang kedua ada pajak penghasilan Cina. Tingkat standar pajak pendapatan perusahaan atau CIT adalah 25%. Tetapi jika perusahaan tersebut terlibat dalam tinggi industri teknologi yang didorong oleh pemerintah, maka tarif pajak tersebut dapat dikurangi 15%. Pajak ini berlaku untuk perusahaan-perusahaan teknologi tinggi yang bersertifikat. Dan yang terakhir ada pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak pertambahan nilai atau PPN berlaku untuk penjualan semua barang atau tidak termaksud real estate dengan tingkat standar pajak 17% dan untuk kebutuhan tertentu sebesar 16%. Berlaku untuk impor barang dan menyediakan pelayanan pengganti, perbaikan, dan pengolahan terkait. Sebelum pandemi berlangsung, perekonomian negara Cina menurun. Pemerintah negara Cina berencana memangkas pajak senilai miliaran dolar Amerika Serikat, mendorong investasi di sektor infrastruktur, dan meningkatkan pinjaman kepada UMKM sebagai stimulus guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Tahun lalu, perekonomian Cina tumbuh melambat, bahkan paling rendah dalam hampir 30 tahun terakhir.
Pajak pertambahan nilai atau PPN juga akan dikurangi untuk mendukung sektor manufaktur, transportasi, dan konstruksi dari 13% menjadi 16%. Pemerintahan juga akan mengurangi biaya jaminan sosial yang dibayarkan oleh perusahaan menjadi 16%. Demi membantu mengoptimalisasikan pemasukan negara untuk membantu pemulihan perekonomian negara, pemerintah negara Cina mulai melakukan beberapa kebijakan mengenai pajak yang diperbarui. Otorisasi pajak Cina mencatat intensif pajak yang telah digelontorkan hingga Agustus 2020 sudah mencapai 1,88 triliun atau sekitar 4.000 triliun rupiah. Jumlah insentif itu terdiri atas fasilitas pajak baru yang diberikan oleh pemerintah untuk menangani dampak COVID-19 ini senilai 1,17 triliun dan selanjutnya insentif pajak yang sudah diberikan sejak tahun-tahun sebelumnya senilai 706,2 miliar. Syazili mengatakan 92% dari kurang lebih 50 juta wajib pajak usaha kecil di Cina telah mendapat pembebasan dari pemungutan pajak pertambahan nilai atau PPN pada Januari hingga Agustus 2020. Adapun 8% sisanya diberikan fasilitas pengurangan tarif PPN dari 3% menjadi 1%. Kualitas pelayanan administrasi perpajakan juga mengalami peningkatan untuk mempermudah wajib pajak dalam menunaikan kewajiban pajaknya. Nah, di Cina untuk menghidupkan kembali industri otomotifnya yang sempat menurun akibat COVID-19 ini, pemerintah pun melakukan relaksasi pajak. Bedanya, relaksasi pajak yang dilakukan ini hanya berlaku pada kendaraan dengan energi baru alias jenis-jenis kendaraan listrik seperti mobil-mobil yang ada di sini. Selain itu, pemerintah Cina juga kabarnya memperpanjang relaksasi pajak kendaraan listrik yang seharusnya berakhir tahun 2020 ini menjadi 2022 nanti. Kebijakan ini pun disambut baik oleh pemerintah lokal Cina di sana. Nah, subsidi dan kebijakan relaksasi pajak yang dilakukan pemerintah Cina ini akan meningkatkan laju perekonomian di Cina, khususnya dalam hal industri otomotif kendaraan energi baru seperti gambar yang ada ini. Hal ini tentu bisa menjadi acuan agar perekonomian bisa meningkat, tetapi lingkungan juga bisa tetap terjaga. Selanjutnya ada pajak pendapatan pribadi atau personal income tax. Pengumuman nomor 9 dan 10 memberikan langkah-langkah keringanan pajak seperti berikut. Pembebasan pajak pendapatan perorangan atas penerimaan jenis-jenis pendapatan berikut. Yang pertama, subsidi sementara dan bonus yang diterima oleh staf medis dan pencegahan epidemi yang berakibat dalam kegiatan pencegahan dan pengendalian yang sesuai dengan standar yang ditentukan. Yang kedua itu ada obat-obatan, perbekalan kesehatan, peralatan pelindung, dan manfaat lain yang sejenis. Kebijakan ini tidak termasuk uang tunai yang diberikan kepada karyawannya untuk pencegahan COVID-19. Lalu pengurangan pajak penuh untuk jenis sumbangan berikut yang dibuat oleh perorangan. Yang pertama itu ada sumbangan dalam bentuk tunai atau barang yang dilakukan oleh perorangan melalui organisasi sosial. Lalu yang kedua itu ada donasi dalam bentuk natura yang dilakukan langsung oleh individu ke rumah sakit yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas pencegahan dan pengobatan COVID-19. Selanjutnya ada pajak penghasilan. Kementerian Sumber Daya Manusia dan Jaminan Sosial Tiongkok mengeluarkan panduan pengumuman nomor 7 yang memberikan langkah-langkah untuk Biro Jaminan Sosial setempat dan memungkinkan perusahaan untuk memberikan kontribusi jaminan sosial pemberi kerja dalam jangka waktu 3 bulan setelah penambahan wabah COVID-19 ini tanpa mempengaruhi hak karyawan atas tunjangan jaminan sosial. Selanjutnya, kebijakan selanjutnya itu ada bea masuk dan pajak.
bahan impor yang disumbangkan gratis untuk pencegahan dan pengendalian COVID-19. Nah, bahan impor yang masuk itu dibebaskan dari bea masuk dan pajak. Bea masuk dan pajak yang sudah dibayarkan nantinya akan dikembalikan. Lalu selanjutnya ada pajak tidak langsung. Pengecualian donasi diberikan untuk PPN, pajak konsumsi, pajak pemeliharaan dan konstruksi kota, biaya tambahan pendidikan, dan biaya tambahan pendidikan lokal. Pajak tidak langsung ini juga berlaku untuk sumbangan barang yang diproduksi dan diproses atau komisi atau dibeli, di mana sumbangan dilakukan melalui saluran yang disebutkan di atas. Lalu selanjutnya itu ada bea cukai atau impor dan pajak lain-lain. Pengumuman nomor 6 menjelaskan bahwa pasokan impor yang disumbangkan oleh donor dalam dan luar negeri dan digunakan untuk pencegahan dan pengendalian epidemi ini dapat dibebaskan dari bea masuk, PPN impor, dan pajak konsumsi impor. Dan pemberian bantuan ini juga berlaku mulai tanggal 1 Januari hingga 31 Maret lalu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Terima kasih. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Monica Citra. Tadi kita sudah mendengarkan bagaimana kebijakan pajak yang terbaru di negara Cina, dan sekarang kita akan masuk ke negara Amerika Serikat. Amerika Serikat adalah negara Republik Konstitusional Federal yang terdiri dari 50 negara bagian dan sebuah distrik federal, yaitu Washington DC. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, Amerika Serikat tak luput dari serangan virus tersebut. Jumlah total kasus COVID-19 di Amerika Serikat telah melewati 8 juta kasus dengan lebih dari 5 juta pasien telah dinyatakan sembuh. Tetapi, jumlah kasus kematian telah melewati 200.000 jiwa. Dan ada 2,67 juta kasus aktif dengan lebih dari 15.000 diantaranya berada dalam kondisi yang serius. Karena perekonomian Amerika mengalami penurunan, maka pemerintah Amerika Serikat mengumumkan kebijakan perpajakan terbaru untuk masa pandemi ini. Tetapi sebelum kita masuk ke bagian itu, tidak ada salahnya bagi kita untuk mengenal sedikit bagaimana sistem perpajakan di negara Amerika Serikat. Jadi, Amerika Serikat itu memiliki pemerintahan federal, negara bagian, dan daerah yang pajaknya masing-masing itu terpisah. Lanjut. Jadi di Amerika Serikat itu pemungutan pajak itu berdasarkan yang pertama penghasilan, yang kedua penggajian, yang ketiga properti dan hadiah, yang keempat penjualan, yang kelima keuntungan modal dan dividen, dan yang keenam berasal dari cukai. Oke, kita masuk ke yang penghasilan yang pertama. Jadi penghasilan di Amerika Serikat itu berasal dari individunya dan berasal dari badan atau perusahaan. Pajak penghasilan individu itu dibagi menjadi 4 kategori dalam status wajib pajaknya. Yang pertama itu ada married filing jointly, married filing separately, head of household, dan single individual. Pajak penghasilan kalau di Amerika Serikat itu masuk ke tiga-tiganya teman-teman. Jadi masuk ke pemerintahan federal, negara bagian, dan daerah juga. Makanya tarif pajaknya itu berbeda-beda. Nah, kalau di tarif pajak federal itu berkisar dari 10%, 12%, 22%, 24%, 32%, 35%, dan 37%, tergantung berapa penghasilan si wajib pajak tersebut. Lalu, tarif pajak penghasilan negara bagian dan daerah berkisar 0% sampai 13,3%. Kenapa 0%? Karena ada wajib pajak yang lolos. Maksudnya adalah dia nggak kena pajak.
kena pajak negara bagian dan daerah. Nah, pajak penghasilan kan dikenakan pada penghasilan kena pajak ya. Nah, penghasilan kena pajak itu dapat dikurangi teman-teman, sehingga pas kita bayar pajak penghasilan itu bisa lebih kecil. Nah, caranya gimana? Kalau di Amerika Serikat itu mereka akan memasukkan bunga hipotek rumah, lalu menguranginya lagi dengan pajak negara bagian atau lokal yang tadi, lalu kontribusi amal dan biaya medis. Nah, tapi dalam Undang-Undang Pajak tahun 2017, pemerintah Amerika Serikat memberlakukan batasan sebesar $10.000 untuk pengurangan pajak negara bagian dan daerah. Nah, itu tuh berbeda-beda di setiap wilayahnya. Di sebagian besar wilayah Midwest, batasan pengurangan itu udah lebih dari $10.000. Kalau di sebagian besar wilayah Amerika Serikat bagian timur laut, itu sudah lebih dari $11.000. Nah, kalau di bagian New York, New Jersey, Connecticut, dan California itu sudah lebih dari $17.000. Nah, sekarang kita masuk ke pajak penghasilan badan atau perusahaan. Tarif pajaknya itu tetap teman-teman selalu sama, 21% dari laba perusahaannya. Laba perusahaan itu kan total income dikurangi sama beban-beban yang terjadi di dalam perusahaan. Nah, lanjut. Di Amerika Serikat itu baik individu maupun perusahaan paling lambat melaporkan dan membayar pajaknya itu pada tanggal 15 bulan keempat setelah berakhirnya tahun pajak. Tahun pajak di Amerika Serikat itu berakhir di 31 Desember, berarti paling lambat lapor dan bayar itu tanggal 15 April. Oke. Nah, selanjutnya itu tax return. Tax return itu adalah laporan yang diajukan ke Internal Revenue Service atau dengan agen pemungut pajak negara bagian atau daerah, contohnya California Franchise Tax Board, yang berisi informasi yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan atau pajak lainnya. Nah, tax return ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pengembalian pajak dan pengembalian informasi. Pengembalian pajak itu informasinya tentang keuangan ya untuk menghitung pajak penghasilan. Tetapi kalau pengembalian informasi itu laporan yang digunakan untuk mengirimkan informasi tentang pendapatan, penerimaan, atau hal-hal lain yang dapat mempengaruhi kewajiban perpajakan. Tax return ini paling lambat diajukan pada tanggal 15 April juga, tapi bisa diperpanjang sampai 15 Oktober. Oke, selanjutnya penggajian. Pajak gaji adalah pajak yang dipotong oleh pemberi kerja dan dibayarkan atas nama karyawannya berdasarkan gaji karyawan. Pajak gaji dan pajak penghasilan itu berbeda ya teman-teman, karena tarif pajak gaji itu tetap, tidak seperti tarif pajak penghasilan yang progresif berdasarkan penghasilannya. Pajak gaji di Amerika Serikat itu sering disebut sebagai FICA, Federal Insurance Contribution Act. Nah, pada dasarnya pajak gaji ini tuh dibayarkan untuk mendanai program jaminan sosial dan program Medicare. Tarifnya seperti apa? Kalau tarif pajak jaminan sosial itu untuk karyawan dan pemberi kerja masing-masing 6,2%, yang kalau digabung menjadi 12,4%. Lalu tarif pajak Medicare itu untuk karyawan dan pemberi kerja masing-masing 1,45%, yang jika digabung menjadi 2,9%. Jadi total tarif yang dikenakan kepada karyawan dan pemberi kerja untuk pajak gaji adalah 15,3%. Namun tarif tersebut hanya berlaku untuk upah minimum $127.200. Kalau kurang dari segitu, maka yang dikenakan hanya pajak Medicare, yaitu 2,9%. Lanjut. Yang ketiga ada properti dan hadiah. Pajak properti itu adalah pajak berulang atau tidak berulang atas penggunaan, kepemilikan, atau pengalihan properti. Ini termasuk pajak atas harta tak bergerak atau kekayaan bersih,
pajak atas perubahan kepemilikan properti melalui warisan atau hadiah, dan pajak atas transaksi keuangan dan modal. Nah, per tahun 2018, tarif pajak properti di Amerika Serikat sudah mencapai 40%. Oke, yang selanjutnya pajak hadiah. Internal Revenue Service Amerika Serikat mengatakan bahwa hadiah adalah setiap transfer ke individu, baik secara langsung maupun tidak langsung, di mana kompensasi penuh atau diukur dalam uang atau nilai uang tidak diterima sebagai imbalan. Hadiah yang biasanya kena pajak itu bentuknya seperti uang tunai, saham, real estate, properti berwujud atau tidak berwujud lainnya. Sedangkan hadiah yang tidak dikenai pajak itu adalah hadiah. Yang pertama, hadiah yang tidak lebih dari pengecualian tahunan untuk tahun kalender. Misalnya, terakhir dinaikkan menjadi $15.000 per penerima untuk satu pemberi mulai tahun 2018. Yang kedua itu hadiah untuk organisasi politik. Yang ketiga, hadiah untuk amal. Yang keempat, hadiah untuk pasangan. Nah, pasangannya ini harus warga negara Amerika Serikat ya. Kalau misalnya pasangannya bukan warga negara Amerika Serikat, itu bakalan dikenai pajak. Nah, yang kelima, uang sekolah atau biaya pengobatan yang dibayarkan langsung ke lembaga medis atau pendidikan seseorang. Harus dibayarkan langsung, kalau tidak dibayarkan secara langsung, itu bakalan dikenai pajak. Oke, selanjutnya. Penjualan. Pajak penjualan adalah pajak yang dikenakan atas penjualan atau sewa guna barang dan jasa. Pajak penjualan di Amerika Serikat diatur di tingkat negara bagian. Pada tahun 2017, 5 negara bagian yaitu Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire, dan Oregon tidak memungut pajak penjualan. Oleh sebab itu, California menjadi negara bagian yang memiliki tarif pajak penjualan tertinggi, yaitu 7,25%. Pajak penjualan itu berbeda ya teman-teman sama pajak pertambahan nilai. Pajak penjualan hanya diberlakukan di tingkat retail. Oke, selanjutnya keuntungan modal dan dividen. Pendapatan yang diperoleh dari keuntungan modal jangka panjang dan dividen yang memenuhi syarat dapat dikenakan tarif yang lebih rendah, yaitu berkisar 0%, 15%, atau 20% tergantung penghasilan kena pajak dan status pengajuannya. Lalu yang terakhir, itu ada dari pajak cukai. Pajak cukai itu masuk ke pemerintahan federal, teman-teman. Pajak cukai itu terdiri dari pajak atas bahan bakar, dana perwalian bandara, Affordable Care Act, lalu tembakau, dan alkohol. Nah, pajak ini tuh biasanya disertakan dalam harga itemnya ya, teman-teman. Oke, sudah selesai perkenalan kita tentang sistem perpajakan di Amerika Serikat sekilas. Sekarang kita akan beralih ke pembahasan tentang kebijakan pajak saat pandemi COVID-19 di Amerika Serikat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kebijakan pajak Amerika Serikat saat pandemi COVID-19. Di sini ada yang pertama, delay in employer and self-employment payroll taxes. Yang kedua, provides assistance for workers on hourly wages. Dan yang ketiga, provides incentives for the airline, hotel industry, etc. Yang keempat, ada modification of charitable contribution limit for corporation. Dan yang terakhir, Tax Administration Response to COVID-19, Federal Tax Filing and Payment Deadline Extension, atau tanggapan administrasi pajak untuk COVID-19, pengajuan pajak federal, dan perpanjangan batas waktu pembayaran. Yang pertama, delay in employer
and self-employment payroll taxes. Pengusaha dan wira swasta dapat menunda pembayaran bagian pemberi kerja 6,2% dari pajak jaminan sosial yang sebaliknya mereka bertanggung jawab untuk membayar dengan tanggal jatuh tempo setelah tanggal berlakunya. 50% dari pajak gaji yang ditunda jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2021 dan jumlah sisanya jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2022. Yang kedua, provides assistance for workers on hourly wages. Dikutip dari The Washington Post, Presiden Trump akan meminta Kongres setempat untuk memberikan bantuan untuk pekerja dengan upah per jam yang mengalami tekanan akibat virus corona. Lalu yang ketiga, provide incentives for the airline, hotel industry, etc. Presiden Trump mengatakan bakal memberi insentif untuk industri penerbangan, hotel, hingga bisnis pelayaran yang juga mengalami tekanan akibat rendahnya permintaan untuk melakukan perjalanan. Namun demikian, masih belum jelas apakah Presiden Trump akan melakukan langkah tersebut secara sepihak atau meminta bantuan Kongres agar paket stimulus tersebut bisa direalisasi. Lalu yang keempat, modification of charitable contribution limit for corporation. Undang-undang meningkatkan batasan pemotongan untuk kontribusi charity bagi perusahaan yang memberikan uang tunai atau kontribusi persediaan makanan tertentu pada tahun 2020 menjadi 25% dari pendapatan kena pajak tunduk pada batasan tertentu. Lalu yang kelima, Tax Administration Response to COVID-19, Federal Tax Filing and Payment Deadline Extension. IRS merilis dua pemberitahuan, yaitu pemberitahuan IRS 2020-18 menggantikan pemberitahuan IRS 2020-17 yang memberikan pengajuan pajak federal dan keringanan pembayaran kepada pembayar pajak tertentu. Yang pertama, pemberitahuan IRS dilakukan sesuai dengan pernyataan darurat Presiden tanggal 13 Maret 2020 terkait pandemi virus corona 2019. Siapapun dengan pembayaran pajak pendapatan federal atau pengembalian pajak pendapatan federal yang jatuh tempo pada tanggal 15 April 2020 dipengaruhi oleh keadaan darurat COVID-19 untuk tujuan pemberitahuan memenuhi syarat untuk pengajuan dan pembebasan tenggat waktu pembayaran. Tanggal jatuh tempo pengajuan pengembalian pajak pendapatan federal dan pembayaran pajak pendapatan federal yang jatuh tempo pada tanggal 15 April 2020 secara otomatis ditunda hingga 15 Juli 2020. Wajib pajak tidak perlu mengajukan formulir 4868 atau formulir 7004 untuk mengajukan perpanjangan untuk mengajukan pengembalian mereka. Tidak ada perpanjangan yang memberikan oleh pemberitahuan untuk pembayaran atau deposit jenis pajak federal lainnya, atau pengajuan pengembalian informasi federal. Tidak ada batasan jumlah pembayaran yang dapat ditunda. Lalu, keringanan hanya berlaku untuk pembayaran pajak pendapatan federal, termasuk pembayaran pajak atas pendapatan wira swasta dan perkiraan pembayaran pajak pendapatan federal yang jatuh tempo pada tanggal 15 April 2020 sehubungan dengan tahun pajak 2019 wajib pajak yang terkena dampak dan perkiraan pembayaran pajak pendapatan federal termasuk pembayaran pajak atas pendapatan wira swasta yang jatuh tempo pada tanggal 15 April 2020 untuk tahun pajak 2020 wajib pajak yang terkena dampak. Keringanan yang diberikan kepada semua jenis wajib pajak seperti individu, perwalian, perkebunan, korporasi, atau jenis badan usaha yang tidak berbadan hukum.
tidak akan ada akrual bunga, denda, atau tambahan pajak untuk kegagalan membayar untuk periode yang dimulai pada 15 April 2020 dan berakhir pada tanggal 15 Juli 2020. Bunga, denda, dan penambahan pajak sehubungan dengan jumlah pendapatan federal yang ditunda pembayaran pajak akan mulai bertambah pada 16 Juli 2020. Dan yang terakhir, pemerintah negara bagian atau lokal tertentu telah menawarkan keringanan pajak atas perpanjangan waktu untuk mengajukan dan membayar pajak negara bagian dan lokal yang akan datang, serta informasi tambahan tentang hal-hal seperti penutupan lembaga. Jadi di sini saya dan teman saya akan membahas kebijakan pajak Inggris saat masa pandemi COVID-19. Nah, di bulan yang pertama, 24 Maret 2020, Otoritas Pajak Inggris atau yang disebut HMRC, HM Revenue and Customs, membuka peluang bagi warga negara asing untuk tidak membayar pajak apabila masa tinggalnya tidak lebih dari 183 hari lantaran virus corona. UU Pajak Inggris mengatur warga non-residen tidak diwajibkan membayar PPh jika menghabiskan waktu 16 hingga 183 hari di Inggris. Namun jika melewati batas itu, warga negara asing akan dianggap sebagai penduduk Inggris dan wajib membayarkan PPh. Jadi maksudnya, kalau kita ke Inggris lalu kita tinggal di situ untuk bekerja selagi tidak melebihi dari 6 bulan atau 183 hari, kita tidak dikenakan pajak maupun PPh. Lalu di bulan kedua ada 10 April 2020. Masyarakat Inggris diprediksi akan menghadapi beban pajak tambahan pasca pandemi corona berlalu. Apalagi pemerintah telah mengguyur miliaran pound sterling untuk menanggulangi corona. Both menjelaskan pandemi corona memang mengakibatkan kekacauan dalam pola pasokan dan pemerintahan. Geliat ekonomi pun melempem seiring dengan kegiatan masyarakat yang dibatasi dan mencegah penyebaran corona. Situasi tersebut memaksa pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan stimulus untuk kelas pekerja, pemilik bisnis, dan meningkatkan jaminan sosial. Maksudnya di sini, karena sedang masa corona, rakyat di sana pun mau pekerja maupun pemasok, pasti mereka akan berada di rumah untuk memutuskan rantai coronavirus. Jadi karena hal tersebut, orang mendapatkan pendapatannya sendiri sulit dan pemasok pun sulit. Tapi pemerintahan Inggris, kerajaan Inggris, agar masyarakatnya tetap sejahtera, mereka mengeluarkan miliaran pound sterling, memberikan pemasokan bagi rakyat mereka agar tetap sejahtera. Yang berikutnya, London, 31 Agustus 2020. Dua surat kabar Inggris melaporkan Kementerian Keuangan Negara sedang menyusun rencana untuk menaikkan pajak. Kebijakan ini menjadi salah satu upaya untuk menutupi kebocoran pengeluaran yang disebabkan pandemi COVID-19. Pada Minggu, 30 Agustus, surat kabar Sunday Telegraph melaporkan kenaikan pajak ini membuat pemerintah dapat menerima pemasukan sebesar 20 miliar pound sterling per tahun. Rencana ini akan disampaikan dalam rapat anggaran pada November mendatang. Koran Sunday Times melaporkan pemerintah sedang menyusun rencana. Pemerintah akan menarik 30 miliar pound sterling dari pajak kekayaan, bisnis, uang pensiun, dan bantuan negara asing. Sunday Times menambahkan, pemerintah juga berencana untuk meningkatkan pendapatan pajak modal dan pajak perusahaan. Surat kabar itu juga melaporkan saat ini Menteri Keuangan tengah mempertimbangkan proposal meningkatkan pajak perusahaan dari 19% menjadi 24%. Langkah tersebut menambahkan pemasukan pajak perusahaan sebesar 12 miliar pada tahun depan atau bertambah 17 miliar pada periode pajak tahun 2023 hingga 2024. Kementerian Keuangan belum menanggapi permintaan komentar. Data bulan ini menunjukkan langkah pemerintah Inggris untuk memulihkan perekonomian yang terpukul pandemi virus corona meningkat pesat. Namun, utang pemerintah bertambah 2 triliun pound sterling dan masih ada khawatiran angka pengangguran di masa mendatang akan meningkat. London, 6 Oktober 2020. Menteri Keuangan Inggris,
mengatakan bahwa prioritasnya adalah menyelamatkan lapangan pekerjaan ketika ditanya tentang kemungkinan kenaikan pajak untuk membayar biaya pandemi COVID-19 yang melunjak. Fokus saya yang luar biasa saat ini adalah berusaha melindungi dan mendukung adanya lapangan pekerjaan sebanyak mungkin, ujarnya. Beliau menolak berkomentar tentang kebijakan pajak pada masa depan. Seiring waktu, ya, Anda benar. Kita perlu memiliki keuangan publik yang berkelanjutan. Dalam jangka pendek, cara terbaik memiliki keuangan publik yang berkelanjutan dalam jangka panjang adalah mencoba dan melindungi lapangan kerja sebanyak mungkin, ujarnya. Langkah-langkah pengeluaran darurat oleh Menkyu Inggris, termasuk subsidi untuk memperlambat lonjakan pengangguran, akan menelan biaya sekitar 200 miliar pound sterling, dan telah mendorong utang publik lebih dari 2 triliun pound sterling. Walaupun beliau menolak untuk mengesampingkan kenaikan pajak, para ahli mengatakan dia tidak mungkin terburu-buru untuk mengalihkan fokusnya untuk mengecilkan defisit anggaran, mengingat keadaan ekonomi yang buruk. Lembaga penelitian ekonomi yang berbasis di London, Institute for Fiscal Studies, mengatakan waktu untuk membayar lonjakan pengeluaran pemerintah tidak mungkin dilakukan pada tahun 2021. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video kami. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.